Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal dan pembahasan SKB pertanian. Formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan bagian kedua. Nomor 1. Pendekatan dengan menggunakan musuh alami, termasuk pendekatan pengendalian hama secara titik-titik. A. Reaktif. B. Proaktif. C. Pasif. D. Primitif. Atau E. Preventif. Pembahasannya, ada dua pendekatan pengendalian hama, yaitu pertama, reaktif adalah upaya menekan perkembangan hama agar populasinya kembali di bawah ambang ekonominya, umumnya berupa pengendalian kimiawi. Yang kedua, proaktif adalah upaya mengekang perkembangan hama agar populasinya tetap di bawah ambang ekonominya. Contohnya, seperti penanaman varietas tahan, cara bercocok tanam yang baik, dan penggunaan musuh alami. Secara alamiah, sesungguhnya hama mempunyai musuh yang dapat mengendalikannya. Contohnya, musuh tikus adalah ular, elang, dan burung hantu. Jadi jawabannya adalah B. Proaktif. Nomor 2. Selain dengan pestisida nabati, ada salah satu cara pengendalian hama tanaman yang ramah lingkungan, yaitu serangga dengan menggunakan senyawa kimia untuk berkomunikasi dengan serangga lain. Demikian juga dengan tumbuhan memiliki senyawa kimia yang dikeluarkan untuk titik-titik. A. Menguatkan akar. B. Memperbesar batang. C. Mempertahankan diri. D. Menghasilkan bibit unggul. Atau E. Mempercepat pemanenan. Pembahasannya, selain dengan pestisida nabati, ada salah satu cara pengendalian hama tanaman yang ramah lingkungan, yaitu serangga dengan menggunakan senyawa kimia untuk berkomunikasi dengan serangga lain. Demikian juga dengan tumbuhan memiliki senyawa kimia yang dikeluarkan untuk menarik serangga penyerbu ataupun untuk mempertahankan diri atau protektan. Dengan memanipulasi senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh serangga ataupun tanaman, diharapkan akan dapat menurunkan populasi hama dengan cara menghambat kehadiran hama tersebut dalam satu areal pertanaman budidaya. Jadi jawabannya adalah C. Mempertahankan diri. Nomor 3. Konsep pengendalian hama terpadu atau PHT muncul dan berkembang sebagai koreksi terhadap titik-titik. A. Kebijakan pengendalian hama secara konvensional. B. Kebijakan pemakaian pestisida kimia. C. Kebijakan prapanen. D. Kebijakan pasca panen. Atau E. Kebijakan pengolahan tanah. Pembahasannya, konsepsi pengendalian hama tanaman atau PHT telah sejalan dengan paradigma pembangunan agribisnis. Konsep PHT muncul dan berkembang sebagai koreksi terhadap kebijakan pengendalian hama secara konvensional yang menekankan penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dalam kerangka penerapan PHT secara konvensional ini menimbulkan dampak negatif yang merugikan baik ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan sebagai akibat penggunaan yang tidak tepat dan berlebihan. Jadi jawabannya adalah A. Kebijakan pengendalian hama secara konvensional. Nomor 4. Pada tanaman kangkung, hama yang satu ini sering menggerogoti dan merusak daun dan batang sehingga daun tanaman menjadi busuk. Hama yang dimaksud adalah titik-titik. A. Jamur Fusarium sp. B. Ulat keket. C. Kutu daun. D. Ulat gerayak. Atau E. Bekicot. Pembahasannya, bekas gigitan bekicot akan menyebabkan tanaman menjadi layu, kemudian busuk. Penyebab timbulnya hama bekicot adalah kebersihan di sekitar tanaman kangkung tidak terjaga, sehingga menimbulkan kondisi yang lembab dan menjadi area kesukaan bekicot. Pengendaliannya, buang dan basmi semua bekicot yang berada di tanaman. Lakukan sanitasi lahan secara teratur. Jadi jawabannya adalah E.
bakicot. Nomor 5. Menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan hama tanaman. Bentuk pengendalian hama ini secara titik-titik. A. Biologi, B. Kimiawi, C. Terpadu, D. Bercocok tanam, atau E. Varietas tahan. Pembahasannya, prinsip pengendalian hama secara bercocok tanam adalah menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan hama tanaman, sehingga dapat mengurangi laju peningkatan populasi hama. Selain itu juga menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk perkembangan musuh alami. Pengendalian hama secara bercocok tanam merupakan tindakan preventif atau pencegahan, sehingga harus dilakukan jauh-jauh sebelum ada serangan hama. Jadi jawabannya adalah D. Bercocok tanam. Nomor 6. Pestisida nabati ini efektif mengendalikan hama kutu-kutuan karena mengandung bahan aktif utama alisin yang bersifat antibiotik atau antibakteri. Pestisida yang dimaksud adalah titik-titik. A. Serai, B. Gadung, C. Bawang putih, D. Tembakau, atau E. Sirsa. Pembahasannya, bawang putih mengandung bahan aktif utama alisin yang bersifat antibiotik atau antibakteri. Pestisida nabati bawang putih efektif untuk mengendalikan beberapa hama tanaman seperti walang sangit, wereng, dan penggerek batang padi. Selain efektif pada hama tumbuh-tumbuhan, bawang putih juga efektif mengatasi penyakit layu akibat jamur fusarium dan bakteri Ralstonia pada tanaman cabai dan tomat dengan aplikasi pengocoran. Jadi jawabannya adalah C. Bawang putih. Nomor 7. Memanfaatkan tanaman refugia untuk mencegah serangan hama dikenal dengan teknologi refugia. Cara kerja dari teknologi refugia ini pada prinsipnya sebagai titik-titik. A. Pengalihan hama, B. Penghambat nafsu makan, C. Penghambat pergerakan hama, D. Pembuat steril atau mandul serangga jantan, atau E. Penghambat reproduksi serangga betina. Pembahasannya, cara kerja dari teknologi refugia pada prinsipnya sebagai pengalihan hama yang awalnya hendak masuk ke tanaman budidaya teralihkan pada tanaman refugia yang warnanya menarik. Hal ini dikarenakan serangga hama tertarik bau nektar yang dikeluarkan tanaman refugia tersebut. Banyaknya serangga hama yang berkumpul di tanaman refugia tadi ternyata menarik serangga predator seperti kumbang, Epilasna sparsa, lebah, semut predator, dan tomcat datang dan memakan serangga hama tadi. Jadi jawabannya adalah A. Pengalihan hama. Nomor 8. Pada jamur menyerang hampir semua bagian tumbuhan, sedangkan bakteri menyerang titik-titik. A. Lapisan kambium, B. Lapisan keras tanaman, C. Lapisan lunak tanaman, D. Lapisan lunak dan keras tanaman, atau E. Benar semua. Pembahasannya, sifat penyerangan bakteri. Pertama, menyerang lapisan lunak tanaman sampai busuk. Kedua, termofil, hidup dan berkembang biak pada suhu dan kelembaban tinggi. Jadi jawabannya adalah C. Lapisan lunak tanaman. Kemudian bakteri masuk ke dalam tanaman melalui luka yang terdapat di akar, batang, dan daun. Bagian tumbuhan yang diserang bakteri akan mengeluarkan lendir, baunya menusuk dan lengket bila disentuh. Lalu penyebaran dari satu bagian atau ke tanaman lain terutama melalui serangga, air, atau manusia. Nomor 9. Salah satu faktor biotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah bakteri.
Bakteri berperan dalam siklus nitrogen, seperti bakteri nitrifikasi. Dalam bidang pertanian, nitrifikasi sangat menguntungkan karena titik-titik. A. Mengontrol kelimpahan serangga. B. Membantu penyerbukan tanaman budidaya. C. Dapat mengendalikan hama. D. Menghasilkan senyawa yang diperlukan yaitu nitrat. Atau E. Mengendalikan pertumbuhan tanaman pengganggu. Pembahasannya, bakteri nitrifikasi adalah kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang pada umumnya berlangsung secara aerob di dalam tanah. Kelompok bakteri ini bersifat kemolitotrof. Nitrifikasi terdiri atas dua tahap, yaitu nitritasi, dalam hal ini oksida amonia atau NH4 menjadi nitrit atau NO2-, dan nitratasi, dalam hal ini oksida senyawa nitrit menjadi nitrat atau NO3. Jadi dalam bidang pertanian, nitrifikasi sangat menguntungkan karena menghasilkan senyawa yang diperlukan yaitu nitrat. Contoh bakteri yang mampu melakukan metabolisme ini adalah Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, dan Paracoccus denitrificans. Jadi jawabannya adalah D. Menghasilkan senyawa yang diperlukan yaitu nitrat. Nomor 10. Salah satu pengaruh lingkungan terhadap penyakit tanaman adalah pengaruh cahaya. Pengaruh cahaya pada tanaman terlihat adalah gejala etiolasi sebagai titik-titik. A. Besarnya intensitas cahaya. B. Kurangnya intensitas cahaya. C. Tempat yang lebih terang. D. Kelebihan unsur cahaya. Atau E. Mengendalikan intensitas cahaya. Pembahasannya, pengaruh cahaya pada tanaman terlihat adalah gejala etiolasi sebagai kurangnya intensitas cahaya. Tanaman tersebut meningkat kerentanannya terhadap patogen non-obligat. Contoh, tomat yang teretiolasi lebih rentan terhadap serangan fusarium. Penurunan intensitas cahaya umumnya meningkatkan kerentanan tanaman terhadap infeksi virus. Ini dibuktikan dengan menempatkan tanaman ke tempat gelap selama 1 atau 2 hari sebelum diinokulasi dengan virus yang dapat meningkatkan intensitas gejala yang muncul. Jadi jawabannya adalah B. Kurangnya intensitas cahaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.